Halo semuanya, pernah kepikiran gimana rasanya jadi juara Olimpiade Sains? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal cari jawaban soal, tapi kita akan coba berpikir layaknya seorang juara. Kita bakal langsung bedah soal-soal asli dari kompetisi tingkat nasional. Siap? Jadi, pertanyaannya simpel aja. Bisa nggak sih kamu berpikir seperti para ilmuwan muda terbaik di negeri ini? Anggap aja ini bukan sekedar tontonan, tapi sebuah tantangan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, langsung aja kita cari tahu jawabannya. Kita akan hadapi soal-soal beneran nih, dimulai dari yang paling dasar, cetak biru kehidupan itu sendiri. Sip, kita masuk ke arena pertama, kode kehidupan. Oke, soal nomor 1. Coba perhatikan baik-baik. Ada 4 komponen nih, gula deoksiribosa, fosfat, basa purin guanin dan adenin, sama basa pirimidin urasil dan sitosin. Pertanyaannya, mana aja dari keempat ini yang jadi komponen molekul DNA? Coba deh kamu pikirin dulu sebentar. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Nomor 1, gula deoksiribosa. Jelas dong, itu kan D dari DNA. Centang. Nomor 2, gugus fosfat. Betul banget, ini yang jadi tulang punggungnya. Centang lagi. 3, basa purin, adenin sama guanin. Yup, bener, centang. Nah, hati-hati di nomor 4. Ini nih jebakannya. Basa pirimidin disebutinnya urasil sama sitosin. Ingat ya, urasil itu pasangannya RNA, bukan DNA. DNA itu pakainya timin. Jadi, gara-gara ada si urasil ini, pilihan nomor 4 jadi salah. Jadi yang benar cuma nomor 1, 2, dan 3. Oke, dari biologi kita lompat ke fisika. Arena berikutnya, dunia dalam gerak. Soal nomor 3. Nah, kali ini kita dikasih lihat grafik gelombang plus 4 pernyataan. Kuncinya di sini adalah seberapa jago kita membaca informasi yang ada di gambar itu. Yuk kita mulai dari yang pertama, periode, simbolnya T. Periode itu simpelnya waktu yang dibutuhin buat satu gelombang penuh. Kalau kamu lihat di grafiknya, satu bukit dan satu lembah itu kan butuh waktu 4 detik sebelum polanya ngulang lagi. Jadi, pernyataan yang bilang periodenya 4 detik itu benar. Lanjut ke panjang gelombang. Atau lambda. Lihat deh di grafiknya, dalam jarak 6 meter itu ada 2 gelombang lengkap. Berarti panjang buat satu gelombangnya ya tinggal 6 dibagi 2. Hasilnya 3 meter. Berarti pernyataan kedua yang bilang panjang gelombangnya 3 meter itu juga benar. Nah, sekarang kita cek 2 pernyataan terakhir. Frekuensi. Gampang, rumusnya kan 1 per periode. Tadi periodenya 4, berarti frekuensinya ya 1 per 4 Hz, bukan setengah Hz. Jadi yang ini salah. Terakhir, kecepatan. Rumusnya panjang gelombang dibagi periode, berarti 3 dibagi 4. Hasilnya 0,75 meter per second, bukan 3 meter per second. Salah lagi. Jadi kesimpulannya jelas ya, cuma 2 pernyataan pertama aja yang benar. Oke, siap-siap. Kita masuk ke tipe soal yang, wah ini khas Olimpiade banget. Soal ini bukan cuma ngetes hafalan kamu, tapi lebih ke cara kamu menalar secara logis. Coba deh bayangin, ada perosotan, terus ada kakak beradik. Si kakak lebih berat, adiknya lebih ringan. Pernyataannya bilang, kalau nggak ada gesekan, mereka bakal sampai di bawah barengan. Terus ada alasannya nih, karena massa anak itu nggak ngaruh kecepatan luncurnya. Nah, tugas kita sekarang ngecek bener nggak pernyataannya, bener nggak alasannya, dan yang paling penting nyambung nggak keduanya. Biar gampang, kita pakai 3 langkah ini. Pertama, kita cek pernyataannya. Benar nggak sih? Jawabannya, iya, benar. Ingat kan percobaan Galileo? Kalau nggak ada gesekan, semua benda itu jatuhnya bareng. Percepatannya sama. Oke, langkah kedua, cek alasannya. Benar nggak massa itu nggak ngaruh? Benar juga. Di rumus fisika gravitasi, variabel massa itu nanti bakal saling coret, jadi hilang. Nah, langkah ketiga, ini yang paling krusial. Apakah ada hubungan sebab akibat? Jelas ada. Justru karena massa nggak ngaruh ke percepatan, itulah sebabnya mereka bisa sampai di bawah barengan. Jadi, kesimpulannya, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya nyambung. Oke, kita tinggalkan fisika sejenak. Sekarang kita bahas soal kimia dan ilmu bumi. Di babak, proses di planet kita. Soal 2-3 ini ngasih kita tabel yang isinya titik leleh sama titik didih beberapa bahan. Tantangannya simple, tapi butuh ketelitian. Kita harus cari tahu wujud zat-zat ini kalau di suhu ruang. Nah, ini datanya. Pertama, kita harus sepakat dulu. Suhu ruang itu berapa? Biasanya sih kita pakai patokan 25 derajat Celcius. Logikanya gini, gampang banget.
Kalau 25 derajat itu lebih dingin dari titik lelehnya, berarti wujudnya padat. Kalau 25 derajat ada di antara titik leleh dan titik didih, wujudnya cair. Nah, kalau 25 derajat udah di atas titik didihnya, ya berarti wujudnya gas. Simpel kan? Yuk kita tes klaim yang ada di pilihan jawaban. Pertama katanya M dan O itu cair. Kita cek M, angka 25 ada di antara min 40 dan 350 kan? Berarti M itu cair. Bener. Terus O, angka 25 ada di antara 7 dan 59. Cair juga. Bener. Oke, klaim berikutnya, Q itu padat. Titik leleh Q kan 55, nah 25 itu di bawahnya. Artinya dia belum meleleh, jadi masih padat. Bener juga. Terakhir, klaim R itu gas. Wah, ini dia jebakannya. Titik leleh R itu 114, jauh banget di atas 25. Jadi R itu harusnya masih padat, bukan gas. Nah, klaim yang ini salah. Gampang kan cara ngeceknya? Dan sampailah kita di tantangan terakhir. Ini dia soal nomor 7. Pertanyaannya kelihatannya simpel tapi cerdas banget. Gini, ada orang yang sadar kalau di bulan Desember siangnya lebih lama daripada di bulan Juni. Kira-kira orang ini lagi ada di belahan bumi mana? Soal ini murni mengandalkan pengamatan kita sehari-hari dan pemahaman dasar soal kemiringan bumi. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba lihat, kalau kita di belahan bumi utara, bulan Juni itu sumbu bumi miringnya ke arah matahari. Makanya pas musim panas siangnya paling panjang. Sebaliknya, pas Desember siangnya paling pendek. Nah, di belahan bumi selatan kondisinya kebalik. Bulan Juni itu justru hari terpendek mereka, dan Desember itu hari terpanjang mereka karena pas miring ke arah matahari. Jadi kalau soalnya bilang siangnya lebih panjang di bulan Desember, ya udah pasti orang itu ada di belahan bumi selatan. Logis kan? Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua soal ini? Kunci buat jadi juara Olimpiade itu ternyata bukan sekedar hafalan mati, tapi lebih ke kemampuan. Pertama, memecah masalah yang rumit jadi simpel, kayak di soal gelombang tadi. Kedua, menerapkan konsep-konsep inti, kayak di soal DNA. Ketiga, berpikir logis, kayak soal perosotan. Dan yang paling penting, keempat, menghubungkan sains dengan apa yang kita lihat di dunia nyata, kayak di soal musim barusan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup buat kamu. Coba deh pikirin, fenomena sehari-hari apa yang pernah kamu lihat yang kalau dipikir-pikir lagi, ini bisa jadi soal Olimpiade juga ya? Jangan berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti penasaran. Terima kasih sudah menyimak.